Selamat datang di KKN Kelurahan Tiwogali periode 2021-2022. Kelurahan Tiwogali adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kelurahan ini memiliki 7 lingkungan, di antaranya lingkungan Tiwogali dengan luas 38,40 hektar, lingkungan Perbawe dengan luas 25,50 hektar, lingkungan Montonggamang dengan luas 62,8 hektar, lingkungan Ganti dengan luas 47,26 hektar, lingkungan Karang Bersatu dengan luas 20,35 hektar, lingkungan Sri Gangge dengan luas 72,67 hektar, dan lingkungan Boga yang merupakan letak kantor lurah dan pusat pemerintahan di Kelurahan Tiwogali. Sebagai kelurahan yang terletak di tengah perkotaan, Kelurahan Tiwogali bisa dikatakan sebagai kelurahan yang cukup mapan. Hal tersebut didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun, Kelurahan Tiwogali tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan, di mana masalah utama yaitu sampah dan pencemaran sungai oleh tumbuhan eceng gondok. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan lingkungan di Kelurahan Tiwogali, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, kurangnya mobilisasi armada kebersihan terhadap lingkungan, dan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah di Kelurahan Tiwogali. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami menyusun program kerja yang akan diterapkan di Kelurahan Tiwogali, yaitu pertama, pembuatan dan pengadaan pupuk organik padat dan cair dari eceng gondok. Eceng gondok merupakan tanaman yang tumbuh liar di area sungai di lingkungan Ganti, sehingga menjadi permasalahan yang dikeluhkan oleh warga sekitar. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa tanaman eceng gondok memiliki berbagai manfaat yang bisa kita olah, yang salah satunya yaitu pembuatan pupuk organik padat dan cair. Pupuk organik yang bersumber dari eceng gondok memiliki berbagai kandungan hara esensial yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara esensial yang paling dibutuhkan oleh tanaman ialah nitrogen, fosfor, dan kalium. Kalium adalah salah satu unsur hara makro bagi tanaman. Unsur kalium memang sangat diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pembuatan pupuk organik ini menggunakan bahan utama yaitu eceng gondok. Pengumpulan eceng gondok tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan komunitas waduk yang ada di lingkungan Ganti. Program kerja yang kedua yaitu penanaman 1000 pohon. Lingkungan merupakan suatu aspek penting dalam kelestarian makhluk hidup. Seiring perkembangan zaman, seringkali lingkungan dicemari oleh ulah manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Salah satu penyebab rusaknya lingkungan yaitu sampah. Banyak manusia yang tidak sadar akan bahayanya sampah terhadap lingkungan. Sampah dapat menyebabkan pencemaran, baik pencemaran yang terjadi pada air, udara, maupun tanah. Oleh karena itu, kami menemukan suatu solusi yaitu penanaman 1000 pohon. Dengan melakukan penanaman tersebut, diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Penanaman pohon juga dapat menjaga keberlangsungan dari suatu lingkungan hidup. Program kerja yang ketiga yaitu penataan bantaran saluran irigasi sekunder sebagai objek wisata di lingkungan Boga. Penataan bantaran irigasi sekunder sebagai objek wisata dilakukan untuk menunjang dalam pemeliharaan lingkungan tersebut. Dengan dijadikannya sebagai objek wisata, maka secara tidak langsung juga dapat menjaga dan merawat daerah irigasi tersebut. Objek wisata yang dikembangkan di daerah tersebut bisa sebagai penunjang dalam meningkatkan perekonomian dari masyarakat setempat. Program kerja yang keempat yaitu pembuatan organisasi lingkungan. Pembuatan organisasi lingkungan ini dilandaskan akan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar, yang mana kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan kian hari meningkat. Langkah pembentukan organisasi tersebut merupakan langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lestari.
Dengan dibentuknya organisasi tersebut, diharapkan bisa membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Selain itu, diharapkan juga organisasi ini dapat mengelola lingkungan di sekitarnya secara berkelanjutan. Program kerja yang kelima yaitu pengolahan sampah botol plastik sebagai wadah hidroponik. Sampah merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit diatasi. Hal ini dikarenakan banyaknya sampah-sampah yang tidak berada pada tempatnya. Dalam artian, sampah dibuang secara sembarangan. Apalagi jenis sampah anorganik yang paling banyak ditemukan di berbagai tempat atau lokasi. Pada Kelurahan Tiwugalih, banyak sekali sampah anorganik yang ditemukan di area sungai, jalan, maupun di tempat keramaian. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan adalah mengolah sampah anorganik, khususnya botol plastik menjadi media hidroponik, agar bisa mengurangi terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh sampah anorganik. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sampah anorganik membutuhkan waktu yang cukup lama agar terurai sepenuhnya, sehingga tidak menjadi bahan pencemar. Dengan pengolahan sampah anorganik tersebut, output yang dihasilkan juga dapat bernilai ekonomi bagi masyarakat setempat. Program kerja yang keenam adalah sekolah lingkungan. Program ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran dan pemahaman kepada anak-anak di Kelurahan Tiwugalih akan pentingnya pelestarian lingkungan, dan diharapkan anak-anak ini dapat membiasakan dirinya untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk kedepannya. Teknik pengerjaan program kerja ini adalah pertama-tama dilakukan pendekatan terhadap siswa dan siswi di kedua sekolah dengan tujuan agar penyampaian materi kepada siswa tidak canggung dan leluasa berinteraksi dengan mahasiswa KKN ketika masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, dilakukan pengenalan lebih tentang lingkungan secara umum, pelestarian lingkungan hidup, cara pelestarian lingkungan, jenis sampah, cara pengelolaan sampah, dan pelatihan pembuatan poster dengan tema kebersihan lingkungan. Kemudian dilakukan kegiatan stimulus dan respon menggunakan media pembelajaran gambar dan kartu lingkungan. Dari beberapa program kerja yang kami bentuk dan yang sudah kami terapkan di Kelurahan Tiwugalih, kami berharap dapat mengurangi permasalahan lingkungan yang ada di Kelurahan Tiwugalih, serta diharapkan masyarakat di Kelurahan Tiwugalih dapat melanjutkan program kerja yang telah kami bentuk untuk kedepannya, sehingga permasalahan yang ada di Kelurahan Tiwugalih bisa terselesaikan.